Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-Habibil Mustafa Abil Qasim Muhammad. Salli ala Muhammad wa ali. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Salli ala Muhammad وآله الطيبين الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kajian tafsir kita malam ini berkaitan dengan nasihat Al-Quran terhadap orang kaya, berbentuk cerita tokoh konglomerat yang Allah abadikan dalam Al-Quran, yaitu Qarun. Apa saja nasihat Allah untuk mereka, dan ini nasihat untuk setiap orang yang memiliki harta. Setiap orang kaya harus memiliki nasihat yang diabadikan oleh Al-Quran. Bentuk nasihat ini ada 5 nasihat untuk setiap orang kaya sepanjang kehidupan. Tapi sebelum saya jelaskan berkaitan dengan 5 nasihat tersebut, saya akan berikan pendahuluan berkaitan dengan harta itu sendiri menurut Al-Quran. Apakah harta itu tercela ataukah harta itu terpuji? Apakah harta itu merupakan nikmat dari Allah murni? Apakah harta itu merupakan ujian dan cobaan yang Allah berikan pada manusia? Berkaitan dengan harta, dan bagaimanakah sikap seorang mukmin menghadapi harta, melihat kekayaan? Haruskah ia menolak semua kekayaan untuk kemudian hidup bergantung dengan orang lain? Ataukah ia harus merebut kekayaan sehingga melupakan kewajiban-kewajiban yang lain karena hanya mengejar kekayaan? Hal-hal semacam ini perlu kiranya kita kaji, karena ini berkaitan dengan kehidupan kita. Al-Quran melihat dan memandang bahwa ternyata harta itu merupakan nikmat apabila dicarinya, diperolehnya dengan cara yang dihalalkan dan dikeluarkan dengan cara yang diizinkan oleh Allah. Tapi harta yang sama merupakan bencana apabila cara memperolehnya dengan cara yang gak diizinkan oleh Allah dan kemudian disalurkan atau dikeluarkan bukan di jalan yang diizinkan oleh Allah.
Artinya harta, Islam tidak melihat hartanya. Islam tidak hanya melihat apa harta itu, tetapi Islam melihat dari mana dan kemana harta ini diberikan, dari mana diperoleh dan kemana disalurkan, dengan cara apa memperolehnya. Apabila melalui cara yang diizinkan oleh Allah, maka harta itu jadi halal. Kemudian harta itu dikeluarkan di jalan-jalan yang diperintahkan oleh Allah, maka harta itu merupakan nikmat yang Allah berikan pada orang tersebut. Apabila harta itu diperoleh dengan jalan dan cara yang gak diizinkan oleh Allah, kemudian harta itu dikeluarkan di tempat-tempat yang dilarang oleh Allah, maka harta itu merupakan bencana yang Allah kirimkan untuk manusia itu di dunia sebelum bencana menanti ia di akhirat. Karena itu harta bukan hartanya, tetapi kemana harta ini dikeluarkan dan dari mana diperoleh. Karena itu kelak salah satu yang pernah kita kaji, bahwa kelak anak Adam di mahsyar ketika dibangkitkan di hari kiamat, ada bermacam-macam pertanyaan yang akan Allah tanyakan spontan ia menginjak bumi mahsyar. Antara lain pertanyaan itu ialah mengenai hartanya, dari mana ia peroleh dan kemana ia infakkan. Dan ini pertanyaan harus memperoleh jawaban. Dan kelak manusia yang hidup di dunia ini dengan menggeluti hartanya akan memperoleh jawaban itu, dan jawaban akan memperoleh pertanyaan itu, dan jawabannya itu kelak di sana akan menjadikan dia tergolong orang yang selamat, kemudian menikmati surga dengan semuanya, atau tergolong orang yang bencana dengan harta itu, akan digiring ke neraka jahanam. Dia akan teriak, ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah khudhuhu faghulluhu thumma al-jahima sallu. Dia akan teriak, ternyata hartaku tidak memberi keuntungan bagiku, seluruh kemampuanku, kekayaanku, keperkasaanku semuanya hancur. Dan kelak akan dikatakan, ambillah dan campakkan ke neraka jahim, wa na'udzubillah. Al-Quran memandang harta dengan pandangan yang simpel, tetapi Al-Quran dengan pandangan semacam ini ingin menjelaskan pada kita, inilah hakikat harta, supaya kita tidak hanya hanyut di dalam kehidupan ini mencari harta. Al-Quran dalam surat Al-Anfal ayat 28 gamblang Allah menyebutkan bahwa ternyata harta itu adalah merupakan ujian dan cobaan yang Allah berikan pada manusia, supaya orang gak menganggap bahwa cobaan itu apabila ketika ia miskin gak memiliki harta. Ternyata harta itu sendiri menurut Al-Quran adalah ujian dan cobaan, dan setiap ujian adalah ada yang sukses dan ada yang tidak sukses. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun 'azim. Ketahuilah bahwa harta-harta kalian, anak-anak kalian merupakan fitnah, artinya ujian dan cobaan. Kemudian, dan ketahuilah bahwa Allah, ada sisi Allah pahala yang agung. Artinya yang selamat melewati fitnah ini, yang selamat melewati ujian dan cobaan ini, dia akan selamat, dia akan memperoleh ajrun azim, pahala yang berlipat ganda dari Allah. Ternyata harta, anak termasuk cobaan dan ujian. Itulah bisa kita lihat ketika Sulaiman memperoleh kenikmatan Istana Balqis atau Mahliga Balqis, spontan sekejap mata sampai di hadapan beliau, spontan Sulaiman teriak, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini merupakan ujian dan ini merupakan anugerah dari Allah untuk menguji aku. Aku tergolong orang yang berterima kasih, kemudian memperoleh tambahan dari Allah, pasti la in syakartum la azidannakum. Atau aku tergolong orang yang mengkufuri, gak mensyukuri. Orang yang mensyukuri jelas ayatnya, wa kafartum inna azabi lasyadid. Kita bisa lihat dalam ayat At-Taghabun ayat 15 yang seperti 28 Al-Anfal. Ternyata harta,
anak merupakan ujian yang Allah berikan pada umat manusia di dunia ini. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Taghabun ayat 15. Sesungguhnya, pakai hasr, sesungguhnya, sebenarnya anak-anak kalian, harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu merupakan fitnah, ujian dan cobaan. Dan hanya pada Allah lah pahala yang berlipat ganda. Pertama, Al-Quran memandang harta itu hanyalah ujian. Karena itu jangan kemudian terlalu bangga dengan cobaan dan ujian. Belum tentu kita selamat dari ujian. Tetapi kalau kita memperoleh harta tersebut dan kemudian kita lolos dan selamat dari ujian, berarti kita memperoleh pahala besar di sisi Allah. Kedua, Allah menyebutkan ternyata harta ini cuma merupakan hiasan dunia, hiasan. Seperti kita melihat hiasan-hiasan yang lain, tidak ada hiasan yang kekal. Hiasan itu selalu dipakai untuk kita menampakkan kepada orang lain agar nampak indah, cantik dan menawan. Tetapi sesuatu yang kita buat hiasan itu tidak pernah akan membawa kita selamanya. Orang tidak akan berhias selamanya. Dalam surat Kahfi Allah menyebutkan ternyata Allah jadikan dunia, Allah jadikan harta itu adalah hiasan dunia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta, anak merupakan hiasan kehidupan dunia. Sesuatu yang tersisih dari kebaikan, amal soleh dan semua perbuatan soleh itulah yang terbaik di sisi Tuhanmu, akan memperoleh pahala dan sebaik-baik yang akan diangan-angani, diinginkan oleh manusia. Artinya kehidupan hanya merupakan hiasan. Yang indah untuk manusia ialah beramal soleh, bergegas untuk beramal soleh. Dunia pertama adalah menurut Al-Quran hanya cobaan, ujian. Kedua, dunia hanyalah merupakan hiasan. Dalam Durrul Manthur Suyuti, buku tafsir, Suyuti pernah meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi bahwa Rasul pernah bersabda, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat punya fitnahnya, cobaannya, dan cobaan umatku ini adalah harta. Karena itu kemudian kita jangan menyebutkan harta itu jelek, jangan. Harta itu baik mutlak, jangan. Tapi harta itu seperti yang tadi saya ungkapkan, di mana diletakkan, di sana akan menjadikan baik. Dan hampir seperti sifat-sifat yang lain, kita bisa mengatakan dermawan itu baik, kikir itu jelek. Sebenarnya kikir itu, bakhil itu tidak murni jelek. Seperti juga orang sabar tidak murni baik. Seperti juga orang menyebutkan orang sombong tidak murni jelek. Tetapi sifat-sifat ini di mana diletakkan, di situ akan nampak jelek atau indahnya. Kalau Anda congkak di hadapan seseorang mukmin, orang sesama mukmin, sesama manusia yang enggak punya, Anda dosa, ini perbuatan jelek congkak ini. Tapi Anda congkak di hadapan musuh Allah untuk menakutkan mereka dengan penampilan Anda, ini congkak yang terpuji. Anda sabar ketika hak Anda diambil, Anda sabar ketika Anda secara pribadi diganggu, ini kesabaran sifat indah. Tetapi Anda mengatakan sabar sementara hukum Allah diinjak-injak, sementara Nabi dihina, ini kesabaran tidak terpuji. Dan semacam itulah hal-hal dalam kehidupan kita. Harta, memang harta itu kalau kita melihat Al-Quran, Al-Quran menyebutkan harta ini khair, sesuatu yang baik. Kapan? Kalau digunakan dalam jalan yang baik. Jadi pada dasarnya sebenarnya bisa menjadikan sesuatu yang baik
Karena itu Rasul bersabda, ni'mal malus salih lirrajulus salih. Sebaik-baik harta yang baik dimiliki orang yang baik. Bahkan Rasul pernah menyebutkan bahwa harta sebaik-baik pendorong, penolong kita untuk berbuat taat kepada Allah. Allah menyebutkan innahu lihubbil khairi lasyadid. Di sini khair, para mufassirin semua menyebutkan al khair di sini yang dimaksud ialah harta. Karena Al-Quran dalam beberapa ayat menamakan harta ini khair. Seperti dalam surat Al-Baqarah 180, intaraka khairanil wasiyah. Kalau meninggalkan si mayat ini khair, yaitu harta. Kapan harta jadi khair? Kapan harta jadi syar? Tergantung penggunaan kita, karena harta merupakan fitnah. Pertama, harta adalah fitnah. Begitu Al-Quran menyebutkan bahwa ternyata harta itu fitnah. Kedua, harta itu adalah cobaan. Setiap orang akan menjalani fitnah ini, dia sukses atau tidak. Kedua, Al-Quran menjelaskan pada kita bahwa harta itu bukan dijadikan satu tolak ukur untuk orang itu mulia atau tidak. Jadi orang yang menganggap apabila ia kaya berarti ia orang dimuliakan oleh Allah, apabila ia miskin berarti dihina oleh Allah, ini pandangan yang keliru dan ditolak oleh Al-Quran. Kita bisa menemukan dalam beberapa ayat Al-Quran, antara lain yang paling gamblang dan mungkin sering kita baca, yaitu dalam surat Al-Fajr, ketika Allah gamblang jelas menyebutkan kepada kita berkaitan dengan orang-orang yang menganggap kemuliaan itu ada pada harta. Ketika ia kaya berarti Allah memuliakannya, ketika ia miskin berarti Allah tidak lagi memuliakan atau menghinakan. Allah menyebutkan dalam surat Fajr begini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuh fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Orang kalau oleh Allah dimuliakan dengan diberikan hartanya, diberikan kelancaran dalam hartanya, diberikan semuanya, nikmatnya ada, dia teriak, berarti Allah memuliakan aku, buktinya Allah mengirim harta kepadaku. Wa amma idza mabtalahu, apabila dicoba dengan faqadara alaihi rizquh, rizkinya dimacatkan oleh Allah, enggak diberi rizki, seret rizkinya, fayaqulu rabbi ahanan, dia berkata, Allah Tuhanku meremehkan aku, menghinakan aku, mengenyahkan aku. Kalau kaya, dia beranggap Allah akramani, memuliakan aku. Kalau dia miskin, beranggap Allah ahanani, Tuhanku meremehkan aku, menghinakan aku. Dengarkan jawaban Al-Quran, kalla balla tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. Tidak, itu konsep yang salah. Kalau kaya berarti dimuliakan oleh Allah, kalau miskin berarti dihina. Tidak benar. Kalla, yang sebenarnya adalah kalian tidak memuliakan anak yatim, kalian tidak membantu dan mendorong untuk memberikan makanan orang miskin, kalian hanya rakus terhadap rampah harta, dan kalian hanya mencintai dunia hubban jamma. Artinya urusannya bagaimana Anda memuliakan anak yatim atau membantu orang. Perbuatan ini kalau Anda bisa lakukan berarti Anda mulia di sisi Allah. Kalau Anda tidak bisa melakukan berarti Anda tidak mulia di sisi Allah. Bukan tergantung kaya atau miskin. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 55-56 Allah menggambarkan bahwa jangan pernah menganggap kalau kami beri harta pada kalian berarti kami telah memberikan kebaikan kepada kalian, berarti kalian telah menjadi orang-orang baik di sisi kami Allah. Tidak, itu keliru menurut Allah. Allah berfirman begini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Apakah mereka menyangka apabila kami ulurkan, kami berikan pada mereka harta maupun anak, berarti kami sedang memberikan kebaikan pada mereka?
sedang bercepat-cepat memberikan kemuliaan demi kemuliaan pada mereka. Bala yash'urun, mereka tidak sadar. Karena bukan ini tolak ukur Allah memberikan kemuliaan atau tidak. Allah pun dalam surat Saba, Allah berfirman lebih gamblang, jangan pernah menganggap kalau kami berikan sesuatu berarti sekalian telah mendekatkan diri pada kami. Allah berfirman dalam surat Saba ayat 37, وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ. Dan bukan harta-harta kalian, anak-anak kalian yang mendekatkan kalian kepada kami Allah. Bukan berarti kalau punya harta banyak, anak banyak, berarti dia dekat pada Allah. Tidak. Bukan, kata Allah, ditolak. Tetapi kecuali yang mendekatkan diri pada Allah itu siapa? Illa man amana wa amila salihah. Cuman barang siapa yang beriman dan beramal saleh. Kalau hartanya digunakan untuk iman dan amal saleh, kalau anaknya dibimbing untuk beriman dan beramal saleh, maka ini yang kelak akan memperoleh balasan berlipat ganda dari Allah. Harta cobaan, ujian. Harta hiasan. Harta tidak menjanjikan manusia berarti dia dimuliakan oleh Allah atau sebaliknya. Keempat, Al-Quran menceritakan kepada kita bahwa pandangan orang-orang kafir, mereka memandang bahwa harta itu ialah yang akan mengkekalkan mereka hidup di dunia ini. Harta itu ialah yang akan menyelamatkan mereka dari siksaan Allah, sehingga yang kaya memiliki harta menganggap dirinya aman dari siksaan Allah dan menganggap ia dengan hartanya akan kekal abadi dalam kenikmatan. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wailun likulli humazatin lumazah. Wailun likulli humazatin lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu, dia menganggap bahwa hartanya yang akan mengkekalkan ia dalam kehidupan. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalau punya uang, harta, menganggap dia akan kekal. Karena itu dia sibuk cuman menghitung-hitung hartanya. Jama'a malan wa addada, ngumpulkan, ngitung, ngumpulkan, ngitung terus. Dan karena dia menganggap gak bakal mati. Lihat orang yang gila dunia, tidak pernah bisa diajak bicara untuk berbuat baik. Padahal dia menyaksikan orang mati sekeliling dia, tapi dia gak sadar kalau dia mati. Karena dia menganggap yahsabu annamalahu akhladah. Ini yang Allah sebutkan ketika orang sibuk cuman banyak-banyakan harta, tidak pernah sadar. Kapan sadarnya? Kalau sudah dibawa oleh tetangga dan keluarganya, diantarkan ke tempat 1 kali 2 meter itu. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian dilupakan oleh banyak-banyakan harta. Sampai kapan sadarnya? Sampai kalian ketika masuk ke liang kuburan. Tapi sadar saat itu percuma, karena mustahil akan kembali ke dunia. Surat Saba 35 pun Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Begitu teriakan orang-orang yang menganggap harta akan mengekalkan mereka. Kami lebih banyak harta dan anak, karena itu kami tidak pernah bakal disiksa. Menganggap ada jaminan dari Allah nggak pernah disiksa karena cuman punya harta. Sebentar lagi kita akan lihat apa nasibnya Qarun yang memiliki segala harta, tapi kemana orang itu? Allah menceritakan pada kita, dan pernah kita kaji dalam majlis tafsir ini dalam surat Al-Kahfi, cerita seseorang yang punya 2 kebun. Kebunnya subur, penghasilannya berlimpah ruah, Allah nggak pernah mengurangi hasilnya. Allah menggambarkan begini,
kiltal jannataini atat ukulaha walam tadhlim minhu syai'a. Kedua-dua kebunnya itu gak pernah mengurangi hasilnya. Allah gak menzalimi, hasilnya terus berlimpah ruah. Tetapi orang ini bagaimana? Wa kana lahu thamar faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Dia masuk kebunnya dengan penuh congkak. Ia berkata kepada kawannya yang miskin, dengarkan, aku lebih banyak hartaku darimu dan lebih banyak pengikutku. Ini selalu teriakan dan slogan orang yang gak kenal Allah, yang dibanggakan hartanya. Kalau ketemu sama-sama orang yang punya harta, cepat akrab. Kalau melihat si miskin, ia akan melihat dengan mata sebelah. Dia akan menghina. Dan subhanallah, Al-Quran yang akan kita baca dalam cerita Qarun sebentar lagi, Al-Quran menjelaskan ada memang sifat orang yang punya harta, kemudian dia gila harta, dia anggap segala sesuatu di dunia cuman hitungannya harta. Orang semacam ini punya perangai. Itu apa perangainya, kegilaannya? Seperti Al-Quran sebutkan, senang pamer kekayaannya depan orang. Dia akan menikmati kalau menampakkan kekayaan, apalagi depan orang-orang miskin. Dia akan senang kalau melewatkan mobilnya yang laju, yang mahal, kemudian mengeluarkan debu, dan orang-orang miskin yang akan memperoleh, dia akan lambaikan tangan dengan penuh congkak dan sombong. Qarun begitu. Wa kharaja ala qaumihi fi zinati. Qarun pernah keluar, Al-Quran merekam, dengan semua kekayaannya, show depan orang. Orang ini berkata, aku lebih banyak. Tapi dengarkan orang yang sudah kemasukan hubbud dunya semacam ini, dia berkata, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Ia masuk kebunnya dengan penuh congkak dan sombong, menzalimi dirinya. Kemudian ia berkata, mustahil kekayaanku ini akan musnah, mustahil kebun-kebunku ini akan hancur. Ma adunnu an tabida hadhihi abada. Terus, wa ma adunnu sa'ata qa'imah. Aku pun enggak meyakini ada kiamat. Wala in ruditu ila rabbi. Kalau ada kiamat, aku dikembalikan kepada Allah, la ajidanna khairan minha munqalaba. Di sana pun aku akan mendapatkan kekayaan lebih dari ini, karena aku di dunia kaya. Kalau ada kiamat, berarti nanti aku juga dibangkitkan dalam keadaan kaya. Apa akibatnya ini? Tidak lama bisa kita teruskan kajian dalam surat ini, bahwa ternyata ketika ia menghina orang miskin ini, spontan dihancurkan oleh Allah dua kebunnya dan terbakar semuanya. Baru dia sadar kekayaan bukan miliknya dan kekuatan hanya di tangan Allah. Kelima, orang kalau sudah punya harta, yang terjadi kebanyakan ia akan lupa daratan, congkak. Innal insana la yatgha. Kapan manusia akan melampaui batas dalam kecongkaannya? Kapan? An ra'ahu staghna. Ketika ia melihat dirinya sudah mampu, cukup, enggak perlu sama yang lain. Bahkan dalam surat Syura Allah gambarkan gamblang sekali, kebanyakan manusia ini kalau diberikan oleh Allah kekayaan, dia akan berbuat durjana di bumi Allah dengan kekayaannya. Karena itu Allah enggak memberikan kecuali hal-hal tertentu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirum basir. Kalau Allah curahkan semua rizki ini pada hambanya, mereka akan melampaui batas di bumi Allah ini. Tetapi Allah menurunkan rezeki itu dengan takaran dan ketentuan yang tertentu, karena Allah Maha mengetahui apa yang ada pada hambanya. Tetapi manusia begitu. Karena itu kita akan melihat ternyata dalam surat Al-Ankabut, ketika Allah membicarakan Fir'aun dan Qarun yang congkak. Karena Musa ini menghadapi tiga. Fir'aun sebagai pemimpin
Qarun punya harta dengan kecongkaan hartanya. Samiri yang munafik dan mengganggu dari dalam pengikut-pengikut Musa. Tetapi ketika Allah membicarakan kebejahatan Fir'aun dalam surat Al-Ankabut, Allah dahulukan Qarun sebelum Fir'aun. Ini apabila harta sudah sampai pada otak manusia, kemudian dia gila dengan harta, dia akan lebih kejam dari penguasa. Bahkan banyak penguasa itu akan tunduk dengan kekayaannya. Jangan heran kalau lobby Yahudi menguasai Amerika cuma karena kekayaannya. Dan banyak pemerintahan di dunia ini tunduk dengan orang yang punya harta. Ketika Allah menceritakan Qarun dan Haman, menterinya Fir'aun, dalam kerusakannya, Allah dahulukan Qarun. Dan itu satu rahasia besar Al-Quran ketika Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa Qaruna wa Fir'auna wa Hamana wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinat fastakbaru fil ard wa ma kanu sabiqin. Qarun, Fir'aun, Haman, Musa telah datang pada mereka dengan bermacam-macam bukti, tapi mereka congkak dan menolak. Allah dahulukan Qarun di sini. Kecongkaan orang yang punya harta, apabila sudah sampai pada batas tertentu, dia akan melebihi segala sesuatu. Karena memang orang-orang yang punya harta ini tidak mau didikte oleh orang. Dia mau mengatur semua orang. Coba dengarkan teriakan pengikut Syuaib kepada Syuaib, kepada Nabi Syuaib alaihissalam. Pengikut Nabi Syuaib, umat Nabi Syuaib ini teriak tidak mau mengikuti Nabi Allah Syuaib. Urusannya cuman karena Nabi Allah Syuaib mau mengatur harta mereka. Orang punya orang punya harta nggak mau diatur. Karena itu kebanyakan para anbiya yang menolak adalah mereka orang-orang kaya terlebih dahulu. Karena mereka dengan kekayaannya mau membeli manusia dan merusak manusia, mau mengatur, tidak mau diatur. Dengarkan dalam surat Hud 87 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya Syuaibu, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna au an naf'ala fi amwalina ma nasha. Syuaib, kata mereka, apakah salat, apakah ya sesuatu yang kamu ajak pada kita ini mencegah kita untuk harus kita meninggalkan apa ini sembah nenek moyang kita, atau sholat dan semua ajaran yang kamu bawa ini mau mengatur kami berkaitan dengan harta-harta kami? Orang kaya nggak mau diatur. Nal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Dengarkan Qarun ketika mendapatkan nasihat, dia nggak menerima nasihat. Cuma dia berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Aku kaya karena kepandaianku. Enyah dengan nasihat. Bahkan surat Yasin sering kita baca. Orang-orang yang nggak kenal Allah, orang-orang kafir, kalau diperintahkan pada mereka, coba infakkan harta kepada orang-orang yang nggak memerlukan harta itu, pasti mereka akan teriak, kalau Allah mau membantu orang miskin, biar Allah langsung, bukan kita. Dengarkan firman Allah dalam Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladhina kafaru lil ladzina amanu anut'imu man law yasha'ullahu at'amah in antum illa fi dhalalin mubin. 47 Yasin. Apabila dikatakan pada mereka, berinfaklah dari harta-harta, dari kekayaan yang Allah berikan pada kalian, rezeki pada kalian, orang-orang kafir akan teriak kepada orang-orang yang beriman, kami memberikan makan pada mereka, kami membantu mereka orang-orang miskin. Kalau Allah berkehendak, biar Allah yang bantu mereka, bukan urusan kita. Ini omongan orang-orang kafir yang Allah rekam dalam Al-Quran. Mereka nggak percaya Allah, mereka nggak percaya hari kiamat, mereka nggak percaya neraka, mereka nggak percaya surga. Tapi kadang-kadang kalimat-kalimat semacam ini diungkapkan oleh orang Muslim yang kadang-kadang mengaku dia beriman pada Allah, percaya hari kiamat,
percaya neraka dan surga sering mengungkapkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, mengejek orang yang minta, mengejek orang yang kaya, yang malas biar mati kelaparan, yang miskin biar mati kelaparan. Kami mencari harta dengan susah payah. Kalau Allah menghendaki, biar Allah yang bantu mereka, bukan kita. Ini kadang-kadang diungkapkan oleh orang-orang. Kalau Allah merekam untuk orang kafir dan menyebutkan dengan penuh ancaman kalau untuk mereka, maka apakah enggak lebih dahsyat kita yang sudah percaya tapi punya perangai semacam ini? Wa na'udzubillah. Kelima atau keenam, afwan, orang yang selalu sibuk dengan harta tidak pernah akan konsekuen dengan mengikuti perintah Allah. Orang yang sibuk dengan harta, dia akhirnya akan mempunyai slogan yang diteriakkan oleh orang-orang yang tidak, orang-orang munafikin yang enggak kenal Allah. Al-Fatah ayat 11, Allah berfirman, sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rab syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Mereka orang-orang yang selalu nggak mengikuti Rasulullah dalam perang, punya saja alasan untuk nggak mengikuti Rasulullah, nggak bergabung dengan Rasulullah. Mereka selalu datang kepada Rasulullah berkata, ya Rasulullah, kami disibukkan oleh harta-harta kami dan anak-anak kami. Sibuk kepada fitnah yang Allah sebut tadi, fitnah. Kalau kita cuma curahkan untuk itu waktu kita. Ini yang kadang-kadang Allah sebut dalam ayat lain, inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum. Katanya Allah, ada sebagian dari anak-anak kalian atau istri-istri kalian atau suami-suami kalian merupakan musuh kalian, maka hati-hatilah. Karena yang akan membawa kita kepada kehancuran dunia dan akhirat itu musuh sebenarnya. Syaghalatna amwaluna wa auladuna. Karena itu Nabi Nuh pernah menggambarkan, pernah kita kaji surat Nuh, bahwa harta yang mereka miliki ini, ya Allah, mereka kami berikan dakwah enggak tambah dekat, tambah diberi dakwah tambah lari. Itu yang pernah Allah gambarkan dalam surat Nuh, yang pernah kita kaji, yaitu Allah firman Allah, qala Nuhur rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Ya Allah, mereka enggak mengikuti aku, melanggar aku, enggak mengikuti aku. Yang mereka ikut adalah orang-orang yang tidak menambahkan harta maupun anak mereka kecuali membawa kerugian. Munafiqun juga pernah kita kaji. Bagaimana Allah sebutkan berkaitan dengan orang-orang munafikin yang sudah tidak lagi dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Harta menjadikan mereka lupa dari Allah, lupa untuk melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah. Harta menyebabkan mereka gelisah sehingga mereka terjang semuanya, halal haram semua masuk. Sekali lagi dan sering saya ulangi, ayyuhal ikhwah, jangan pernah menerima slogan-slogan gombal yang sering diungkapkan di luar. Cari yang haram sulit, apalagi yang halal. Ini ungkapan besar nilainya di hadapan Allah. Ini ungkapan yang sangat berbahaya. Artinya orang ini ingin berkata, kalau saya ikut konsekuen Islam, nggak pernah akan hidup, saya akan kelaparan. Berarti syariat Islam itu zalim. Kalau kita mengatakan syariat Islam zalim, yang zalim Allah. Jangan ada orang dengan simpel berkata yang haram sulit, apalagi yang halal. Ini ungkapan yang keliru, dan ini ungkapan yang akan menjauhkan kita dari Allah, wa na'udzubillah. Al-Munafiqun ayat 9, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai anak-anak kalian, harta-harta kalian melupakan kalian dari zikir pada Allah, melupakan kalian dari Allah. Siapa yang sampai melakukan semacam ini, berarti mereka tergolong orang-orang yang paling rugi dalam kehidupannya. Belum lagi kita yakini di hari kiamat
Quran menceritakan di hari kiamat ini nggak kita bawa harta ini, nggak ada manfaatnya semua. Kecuali tadi itu, kalau harta ini kita buat invest di sini untuk akhirat baru senang. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Harta, anak tidak ada manfaat di hari itu. Tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya dan semua yang pernah ia lakukan semua tidak berarti, tidak akan membawa kepada kebahagiaan. Karena itu Allah menyebutkan dalam surat Al-Lail, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Hartanya gak pernah menguntungkan dia. Kalau dia sudah dicampakkan kelak di neraka sana, mau kemana dia? Dia cuma bisa teriak seperti dalam surat Haqqah, ma aghna anni maliya, hartaku enggak menguntungkan aku. Halaka anni sultaniya, semua kemampuanku hancur. Ketika hartanya enggak memberikan manfaat, semua kekuasaannya, kemampuannya melemah, di sana akan dikatakan khudhuhu faghullu, ambillah dan ikatlah. Tsummal jahima sallu, kemudian masukkan ke neraka jahim. Harta di akhirat tidak pernah akan kita bawa. Ayyuhal ikhwah, ternyata Al-Quran menyebutkan harta bukan berarti kita dilarang menjadi orang kaya. Al-Quran cuma simpel menjelaskan pada kita, jadikan harta itu wasilah, stepping stone untuk menuju ke akhirat. Jangan dijadikan harta ini ghayah, tujuan. Orang-orang yang menjadikan harta itu tujuan hidup mereka, mereka akan terus tergelincir dalam kehancuran demi kehancuran. Tetapi orang yang menjadikan hartanya merupakan adalah sebagai wasilah yang akan ia dengan harta itu ia akan memakmurkan akhiratnya, maka silahkan jadilah orang yang paling kaya, nikmati semua kenikmatan yang Allah berikan, tapi jadikan kekayaan dan nikmat itu ialah yang menyambung untuk memperoleh kenikmatan abadi sarmadi di akhirat kelak. Karena kehidupan sebenarnya hanyalah di sana. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya kehidupan akhirat sajalah merupakan kehidupan. Nanti sebentar lagi kita akan lewat pada nasihat-nasihat ini. Dan sebelum saya akhiri untuk menuju pada nasihat Allah untuk orang-orang kaya, ternyata harta itu sebenarnya milik Allah. Kita lahir tidak memiliki sesuatu dan kelak dikembalikan ke liang kubur pun gak membawa sesuatu. Persis seperti lahir. Bedanya kalau pulang dengan kafan kita. Allah berfirman, wa atuhum min malillahi alladzi atakum. Berilah kepada mereka dari harta Allah yang Allah berikan untuk kalian. Atau ayat lain, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafin. Infakkan yang Allah titipkan saja pada kalian, cuma titipan. Dan berkaitan dengan harta, titipan dan semuanya pernah kita bahas dalam Baqarah, mungkin kaset ke-10. Inilah harta menurut Al-Quran. Tidak ada sesuatu harta itu. Harta adalah titipan Allah. Jangan dicela harta, tapi jangan dipuji harta. Celahlah apabila harta itu digunakan bukan untuk jalur yang diizinkan oleh Allah. Dan pujilah harta itu apabila digunakan untuk jalur yang diizinkan oleh Allah. Karena itu kemudian hadis-hadis Rasulullah dan riwayat-riwayat dari a'immah ahlul bait mendorong kita untuk berusaha, untuk bekerja. Karena harta adalah sebaik-baik, semestinya harta sebaik-baik pembantu kita untuk menuju akhirat. Pernah kita sampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi yang menyebutkan al-ibadatu sab'una juz'an wa afdaluha talabul halal. Ibadah itu ada 70 bagian. Yang paling mulia mencari yang halal, cari harta. Tapi bangunlah dengan harta itu istana Anda di surga. Jangan sampai kita pergi ke tempat itu
nggak membawa apa-apa, cuman kita tinggalkan di dunia, belum tentu ahli waris kita melakukan harta itu dengan kebaikan. Rasul pernah bersabda yang artinya sejelek-jelek orang, sesial-sial manusia yang hidupnya dihabiskan untuk mencari dunia, kemudian dia pergi menuju kepada Allah nggak bawa sesuatu, semua ditinggal di sini. Padahal Islam menyebutkan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah mazra'ah. Mazra'ah itu artinya ladang untuk akhirat. Sebagaimana kalau kita mau menjadikan dunia ini indah, agar kita jadikan dunia ini indah, maka jadikan dunia yang kita miliki itu kita gunakan untuk membangun istana kita di akhirat. Allah pernah berfirman begini dalam hadis, Rasul pernah bersabda menyampaikan firman Allah. Qala Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, "Ya ibna Adam, taqulu mali mali." Hei anak Adam, kamu sering berkata hartaku, hartaku. Wa hal laka min malik illa ma tasaddaqta fa amdait. Bukankah hartamu itu cuman yang kamu sedekahkan maka selesai. Kedua, au akalta fa afnait, atau harta itu yang kamu makan maka kamu telah hancurkan. Ketiga, au labista fa ablait, atau hartamu cuma pakaian, sebentar lagi akan kumas dan hancur pakaian itu. Yang kekal adalah yang kami berikan untuk Allah. Karena itu Rasulullah sering menggambarkan ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celaka yang menyembah dinar, celaka yang menyembah dirham, celaka selamanya. Karena dia akan gak sampai kepada Allah. Itulah pendahuluan berkaitan dengan bagaimana Al-Quran melihat harta itu ternyata bukan sesuatu kalau kita gak gunakan untuk jalan Allah. Tetapi harta merupakan segala sesuatu kalau kita gunakan di jalan Allah. Sekarang mari kita kaji nasihat Allah untuk orang yang punya harta. Ini Allah ceritakan dalam Al-Quran berkaitan Qarun, tokoh konglomerat yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Cerita simpelnya ialah Qarun salah satu pengikut Musa. Bahkan disebutkan kerabat Musa yang dekat. Ada yang mengatakan anak dari pamannya, ada yang mengatakan anak dari saudara ibunya, ada yang mengatakan bahwa pamannya Musa, keluarga dekat. Qarun, pengikut Musa yang setia, bahkan termasuk orang yang paling ahli membaca Taurat dan alim, termasuk 70 orang yang dipilih oleh Musa untuk pergi memperoleh yang Allah janjikan kepada Musa untuk memperoleh Taurat kata itu. Tetapi akhirnya ketika Qarun memiliki harta, congkak Qarun, lupa semua itu, tidak percaya lagi Musa, nggak percaya lagi akhirat, nggak percaya semuanya. Ketika diminta oleh Musa untuk mengeluarkan hartanya membantu orang-orang miskin, dia menolak, dia teriak, dia cuma berkata, aku belum memperoleh kekayaan karena kepandaianku yang Musa, nggak ada hubungan denganmu. Menuduh Musa, menfitnah Musa. Pernah ia keluar dengan semua kekayaannya. Kekayaannya itu nanti Allah sebutkan, gudang-gudangnya penuh dengan harta, kunci-kunci gudangnya saja nggak mampu dipikul 10 orang karena beratnya. Dia keluar dengan semua kekayaannya. Orang-orang yang cuman hidupnya menuju dunia, dia teriak, aduh coba kami memiliki yang dimiliki oleh Qarun. Orang-orang yang memiliki Allah dan memiliki ilmu pengetahuan mendekatkan diri pada Allah, mereka berkata, jangan berkata begitu, pahala Allah lebih kita utamakan dari semua kekayaan Qarun yang dimiliki Qarun. Akhirnya ketika ia congkak, oleh Allah dibelah bumi ini, fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Dibelah bumi oleh Allah, kemudian kekayaannya dia sendiri semua masuk ke bumi dan ditutup. Saat itu Allah hanya menyebutkan, mana kekuatanmu? Kalau harta kamu teriak mendapatkan harta karena kepandaianmu, kenapa kepandaianmu nggak bisa menyimpan hartamu, menyelamatkan hartamu dan menyelamatkan dirimu sendiri? Ini singkatnya Qarun. Itu bisa kita rujuk dalam surat Qasas ayat 76 sampai ayat
83. 76 sampai 83. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihi. Qarun termasuk kaum Musa, artinya pengikut Musa. Fabagha alaihi, tapi dia akhirnya melampaui batas, congkak, tidak lagi mendengarkan Musa dan mendengarkan semua seruan Musa. Wa atainahu minal kunuzi, kami berikan gudang-gudang harta. Ma inna mafatihahu, kunci-kunci gudang hartanya itu latanu'u bil usbati ulil quwwah, memberatkan orang-orang yang perkasa kuat. Usbah itu dari 3 sampai 10. Ada yang mengatakan 15 sampai 10 sampai 15 sampai 40. Artinya sekian banyak bilangan orang yang kuat-kuat pun nggak mampu mengangkat kunci-kunci gudang kekayaannya. Ini cuma isyarat Al-Quran menggambarkan begitu kekayaan yang dimiliki oleh Qarun. Idh qala lahu qaumuhu la tafrah. Ketika kaumnya, sesama orang mukmin pengikut Musa, menasehati dia dengan 5 nasihat. Ada yang menyebutkan bahwa yang menasehati ini Musa sendiri, bukan kaumnya. Tapi Quran menyebutkan kaum mutlak, orang-orang mukmin di zaman Musa. Nasihatnya 5. Pertama, la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Jangan congkak, Allah enggak senang dengan orang yang congkak. Kedua, wabtaghi fi ma ataakallah daral akhirah. Carilah dengan apa yang Allah berikan kekayaan di dunia ini, carilah kenikmatan untuk akhirat. Ketiga, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan nasib bagianmu di dunia. Kamu nikmati sebagian, tapi jangan lupa berkaitan akhirat. Keempat, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah seperti Allah telah berbuat baik kepadamu. Kelima, wala tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Jangan berbuat durjana di bumi Allah. Allah enggak senang pada mereka orang-orang yang berbuat durjana dan kehancuran di bumi Allah. Ada 5 nasihat ayyuhal ikhwah. Dan 5 ini nasihat ini untuk setiap orang kaya sepanjang kehidupan. Karena itu oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran. Pertama, la tafrah. Jangan gembira. Di sini Allah menggunakan kalimat la tafrah. Gembira yang membawa orang lupa dengan Allah. Gembira yang sampai membawa ia menyimpang dari syariat Allah. Gembira yang sampai berlebih-lebihan, sampai congkak, lupa daratan. Itu dilarang oleh Allah. Karena Allah menggunakan kalimat farah, gembira, juga disambungkan dengan congkak. Karena itu sebagian dan terbanyak kaum mufassirin mengatakan la tafrah, jangan gembira. Di sini artinya la tatakabbar, jangan sombong. Karena ada gembira yang diizinkan oleh Allah. Ada. Kalau kita baca dalam surat Yunus gamblang ayat 58, Allah berfirman, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah, bergembiralah menerima anugerah dan rahmat Allah. Tetapi di sini la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Jangan gembira, karena Allah enggak senang sama orang gembira. Yang dimaksud gembira sini ialah menerima kenikmatan Allah, menerima dengan menyambut kegembiraan yang membawa kecongkaan, kegembiraan yang membawa lupa pada pemberi nikmatnya, gembira yang membawa kita acuh tak acuh dengan firman Allah, dengan ketentuan Allah, melupakan semua ketentuan Allah. Itu gembira yang dilarang oleh Allah, seperti Allah berfirman dalam ayat lain, wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan gembira dengan Allah yang Allah berikan pada kalian. Allah enggak senang dengan orang yang congkak. Artinya gembira itu dimaksudnya congkak. Nasihat Allah pertama untuk mereka orang-orang kaya, la tafrah. Jangan congkak, karena Allah enggak senang dengan orang congkak. Ini masalahnya, sering orang memiliki kemudian ia congkak. Sombong itu menghina orang lain dan menolak kebenaran. Sombong itu bukan memakai baju yang mahal, baju yang mewah, rumah yang megah, bukan.
Tapi sombong itu menolak kebenaran, teguran orang, nasihat orang, pemberitahuan kebaikan, atau menghina orang lain. Ketika Rasul bersabda, tidak pernah akan masuk surga orang yang di hatinya masih ada sekecil apapun kecongkaan dan sombong. Ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kita ini senang ingin menampil yang baik, sandal yang baik, yang mahal, baju yang mahal. Rasulullah kemudian bersabda, bukan itu yang dimaksud sombong. Tetapi kemudian beliau memberikan definisi sombong. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Congkak dan sombong itu ialah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. La tafrah, jangan congkak. Wahai yang kaya, jangan pernah sombong. Ingatlah awal Anda nggak memiliki sesuatu. Kenapa harus sombong? Orang yang sombong itu orang yang lupa dirinya, lupa asal usulnya. Kalau orang sadar asal usulnya, sadar dirinya, nggak pernah akan sombong. Imam Ali pernah menggambarkan, aku heran dengan orang yang sombong, heran sekali. Awalnya dia nutfah, air sperma yang hina. Akhirnya dia jifa, bangkai yang busuk. Dan dia antara air sperma yang hina dan bangkai, kemana-mana ia bawa kotorannya. Kemana orang pergi bawa kotorannya? Apa yang mau dicongkakkan? Kemana orang-orang yang congkak ketika dibawa di jenazahnya, dibawa ke kuburan? Apa kemampuan dia? La tafrah, nasihat pertama, wahai yang memiliki harta, la tafrah, jangan congkak. Allah enggak senang pada orang yang congkak. Kedua, wabtaghi fi ma ataka Allah daral akhirah. Kejarlah akhirat. Jadikan semua kekayaanmu yang kamu miliki ini, harta yang Allah berikan kepadamu, gunakan untuk memakmurkan akhiratmu. Wabtaghi fi ma ataka Allah daral akhirah. Artinya, jadikan duniamu, hartamu, kekayaanmu sebagai wasilah, pelantara untuk menyampaikan kamu ke surga, menyampaikan kamu ke mahsyar Allah dengan penuh selamat. Orang dengan hartanya bisa membangun surganya. Orang dengan hartanya bisa membawa dia lebih taat pada Allah. Ni'mal aun ala taatillah. Harta sebaik-baik pendorong, pembantu kita untuk taat pada Allah. Karena itu fab'ib, wahai orang yang kaya, jadikan kekayaanmu ini sebagai pelantaramu untuk memakmurkan akhiratmu. Jangan orang kaya akhirat nggak dapat, dunia nggak menikmati. Ada orang kaya nggak menikmati di dunianya, akhiratnya pun nggak pernah dia bangun. Dia mati belum dikubur, ahli warisnya sudah berkelahi masalah hartanya. Wa na'udzubillah. Khasirat dunya wal akhirah. Dia akan rugi dunianya dan rugi akhiratnya. Wa na'udzubillah. Wabtaghi fi ma ataka Allah darul akhirah. Karena menurut konsep Islam, harta yang telah kamu keluarkan untuk membantu orang, membantu apa saja, anak yatim kek, orang miskin kek, musola, masjid, yayasan, pendidikan, semua yang telah kita keluarkan itu milik kita. Yang belum kita keluarkan bukan milik kita. Itu konsep Islam. Masih ingat ketika Rasulullah memerintahkan salah satu istri yang membagi daging setelah beliau menyembelih kambing. Ketika beliau kembali, beliau bertanya pada istrinya, sudah kamu? Sudah, semuanya habis, tinggal sedikit aku sisakan untukmu ya Rasulullah. Rasulullah senyum, bukan, semuanya masih ada, tinggal yang sedikit. Yang sedikit ini enggak ada. Artinya yang telah kamu keluarkan itu pasti milik kita. Ada pahalanya di sisi Allah. Yang masih di sini ini bukan milik kita. Jadi kalau ada orang punya 2.000, 1.000 dia keluarkan, 1.000 taruh kantongnya, yang milik dia pasti yang sudah dikeluarkan. Yang 1.000 di kantongnya ini, kalau dia gunakan untuk makan, ya jadi kotoran itu. Kalau dia belum lama dicuri orang, ya menjadi hilang. Kalau dia mati menjadi milik ahli warisnya, belum pasti milik dia. Yang sudah dia keluarkan. Karena itu, wabtaghi fi ma ataka Allah daral akhirah. Ketiga, wala tansa nasibaka minad dunya. Ini ada dua tafsiran. Pertama, Allah enggak memerintahkan kamu keluarkan semuanya. Kamu tetap nikmati. Nikmati harta yang Allah berikan padamu dengan jangan kamu lupakan bagianmu di dunia ini. Pakailah pakaian yang kamu nikmati, harta, rumah, apa, nikmati. Tapi jangan sampai cuman ini.
Artinya Islam ini mempunyai jalan tengah. Jangan harta dihabiskan semua untuk akhirat, kamu nggak gunakan duniamu, tidak. Tapi keluarkan untuk akhiratmu, tapi untuk duniamu kamu mau makan yang enak, mau pakai pakaian yang indah, mau pakai rumah yang indah, nikmati. Karena Allah senang kalau memberikan nikmat pada hambanya, kemudian nikmat itu digunakan oleh hambanya. Ini tafsiran yang pertama, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan bagianmu dari dunia. Arti kedua, karena memang Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, Allah nggak pernah mengharamkan. Mungkin saya akan bacakan Al-A'raf ayat 32. Allah nggak pernah mengharamkan kebaikan-kebaikan dari rizki atau semua kemuliaan harta-harta yang Allah berikan pada hambanya. Allah berfirman begini, Al-A'raf ayat 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq. Katakan, siapa yang mengharamkan hiasan-hiasan yang Allah berikan? Termasuk hiasan itu ya dunia, harta yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Wat thayyibat minar rizq, dan harta-harta yang baik, yang indah yang Allah berikan. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Katakan, itu adalah bagi mereka orang yang beriman di dunia, dan kelak akan membawa keuntungan bagi mereka di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Nikmati bagian hartamu di dunia, ambil sebagianmu di dunia, tapi jangan sampai kamu habiskan untuk dunia saja. Yang kedua tadi adalah gunakan untuk akhiratmu. Arti yang kedua, Imam Ali menafsirkan wala tansa nasibaka minad dunya. Bagian dari duniamu itu ialah yang bisa kamu setorkan untuk akhirat. Artinya ini mengkuatkan ayat yang nasihat kedua, wa abtaghi fima atakallah darul akhirah. Begini sabda Imam Ali, la tansa sihhatak wa quwwatak wa faragak wa syababak wa nashatak an tatlubahu bihal akhirah. Jangan pernah kamu lupa sehatmu, kekuatanmu, masa lowongmu, masa mudamu, dan kekuatanmu untuk kamu mencari dari semua itu akhiratmu. Artinya sehat ini Allah berikan pada kamu. Jadikan sehat ini yang bisa membantu kamu memperoleh akhirat. Allah berikan harta, kekuatan, pikiran, semua gunakan untuk akhirat. Karena yang kita nikmati di dunia ini, kalau kita niatkan untuk beramal dan beribadah, amal saleh ibadah pun kita peroleh pahalanya di hari kiamat. Ada hadis dari Rasulullah, beliau bersabda, wa fi bid'i ahadikum sadaqah. Kata Rasulullah, kalian, maaf syarafallahul majlis, kalian mendatangi keluar istri-istri kalian, itu pun dihitung sedekah pahala oleh Allah. Para sahabat teriak, ya Rasulullah, apakah itu dapat pahala? Kata Rasulullah, bukankah kalau itu diletakkan pada yang haram dapat dosa? Begitulah kalau diletakkan pada jalurnya halal akan memperoleh pahala. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan pernah melupakan bagianmu di dunia. Nasihat keempat, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah seperti Allah telah berbuat baik kepadamu. Bukankah Allah ketika memberikan harta pada orang kaya itu, Allah berbuat baik kepada orang kaya itu? Sering manusia menepuk dadanya kalau dia kaya karena kepandaiannya, padahal Allah yang mengirim itu. Sampai kalau kita menanam saja, sering petani menganggap hanya dia yang menanam, hanya dia yang bisa mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, hanya dia yang menjadikan tumbuh-tumbuhan sukses. Allah sampai bertanya pada mereka, a antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Kamu yang menanam, apakah kami? Dari mana tanah bumi itu? Dari mana kemampuanmu menanam? Dari mana sehat yang kamu miliki bisa menanam? Dari mana semua ini? Kembalinya sebenarnya dari Allah. Karena itu Allah berkata kepada orang yang kaya, menasihati, ahsin, berbuat baiklah, kama ahsanallahu ilaik, seperti Allah berbuat baik kepadamu. Kita kan tidak mau Allah memutuskan rahmatnya dari kita. Orang yang kaya dia nggak mau Allah memutuskan rizkinya dari dia. Sebagaimana dia masih mengharapkan dari Allah, bantuannya Allah, pemberiannya Allah, maka dia harus berbuat baik sama hamba Allah. Wa ahsin. Dan Allah juga kalimat ahsin mutlak.
Karena ahsin bukan cuma memberikan harta, ahsin bersikap baik, tutur katanya. Wa qulu linnasi husna, katakan yang enak. Jangan juga orang kaya bantu tapi lidahnya pedas menyakitkan orang, jangan. Tapi wa ahsin, berbuat baik dalam memberikan, dalam tutur kata, dalam sepak terjangnya. Berbuat baiklah seperti Allah berbuat baik kepadamu. Wa ahsin. Kalau orang jadikan dirinya ini sebagai ukuran, Allah, aku nggak mau dizolimi orang, maka jangan menzolimi orang. Aku nggak mau dikurang ajari orang, maka jangan kurang ajar sama orang. Aku nggak mau Allah memutuskan rizkinya kepadaku, jangan putus rizki hamba-hamba Allah yang memerlukan bantuan kepadamu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Padahal konsep Al-Quran yang pernah kita sampaikan, ternyata orang berbuat baik itu yang untung dirinya sendiri sebelum yang menerima kebaikan. Jadi kalau ada orang berbuat baik sama seseorang, yang untung dibalik kebaikan ini dirinya sendiri yang berbuat baik sebelum yang menerima kebaikan. Allah berfirman, in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, sebenarnya kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Anda memberikan orang 1.000, yang untung pertama Anda yang memberikan sebelum yang menerima. Walaupun yang menerima mendapatkan keuntungan dari Anda, tapi untung pertama yang memberi, karena 1.000 ini akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Siapa yang lebih beruntung? In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Karena itu Allah menyebutkan wa man yabkhal ala nafsi. Orang yang kikir sebenarnya kikir untuk dirinya sendiri. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Nasihat kelima dan terakhir, wala tabghil fasada fil ard, innallaha la yuhibbul mufsidin. Jangan berbuat durjana dengan harta yang Allah berikan padamu. Banyak orang kaya membuat harta kekayaannya untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dibuat untuk fitnah, dibuat untuk meremehkan orang, dibuat untuk menghasut orang, dibuat untuk menjatuhkan martabat orang, dibuat untuk hal-hal yang meresahkan bumi Allah. Nasihat Allah untuk mereka, wala tabghil fasada fil ard. Jangan kamu menginginkan kehancuran di bumi Allah. Karena itu harta itu akan menjadi bencana kalau yang megang bukan orang yang ahlinya. Banyak orang melakukan perbuatan durjana di bumi Allah. Karena itu saya katakan, Allah ketika menceritakan Qarun, Fir'aun, Haman, Allah dahulukan Qarun. Karena sumber bencana dari harta ini. Berapa banyak orang bisa tunduk dengan orang kaya. Bahkan pemerintahan tunduk dengan orang yang punya harta. Undang-undang bisa dirubah seenak yang memiliki harta. Karena itu nasihat Allah untuk orang kaya, wala tabghil fasad. Karena keinginan untuk berbuat fasad itu ada. Karena itu oleh Allah, jangan sampai kamu menginginkan berbuat fasad di bumi Allah. Wala tabghil fasad fil ard, innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah enggak senang kepada mereka orang-orang yang berbuat fasad di bumi Allah. Ayyuhal ikhwah, 5 nasihat untuk orang kaya dalam Al-Qur'an. Jangan congkak. Pertama, jangan congkak. Allah enggak senang dengan orang yang congkak. Kedua, jadikan hartamu sebagai pelantara menuju akhirat. Ketiga, jangan kamu juga lupakan nasibmu dan bagianmu di dunia. Keempat, berbuat baiklah kepada sesama hamba Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Karena itu bacalah surat Al-Qalam, bacalah surat Al-Kahfi. Ketika Allah menceritakan pada kita orang yang sombong kepada orang miskin, yang congkak dengan kekayaannya, oleh Allah dihancurkan kekayaannya. Masih ingat kita baca surat Qalam, beberapa orang yang mempunyai kebun yang subur, mereka subuh-subuh berangkat, ayo kita panen di subuh, supaya enggak masuk orang miskin satupun. Begitu mereka sampai di kebunnya, telah dibakar oleh Allah karena ingin berbuat jelek dengan hamba Allah yang semestinya dia harus berbuat baik kepada hamba Allah. Keempat, wala tabghil fasada fil ard. Jangan dengan harta itu kamu berbuat durjana, merusak, meresahkan bumi Allah dengan perilaku-perilaku yang gak diizinkan. Ayyuhal ikhwah, itulah nasihat terbuka dari Al-Quran kepada mereka orang-orang yang kaya.
dan itulah harta menurut Al-Quran. Ayat-ayat yang saya baca tadi pasti memerlukan, per ayat memerlukan kajian tersendiri, tapi tadi kita lewat saja secara global. Begitulah Al-Quran memandang harta, sehingga kita gak tertipu oleh harta. Harta bisa menyampaikan kita ke surga, dan harta juga bisa menyampaikan kita ke neraka. Wassallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.